Potensi konflik yang tak terbendung, gencatan senjata, perlindungan terhadap aset negara, prediktif hingga antisipatif. Semuanya dalam hitam putih pemilu serentak tahun 2024. Kabupaten Luwu Utara merupakan satu dari 514 daerah di 34 provinsi di Indonesia yang turut serta dalam pemilu serentak yang digelar pada tanggal 14 Februari 2024 mendatang. Meski tidak masuk sebagai daerah yang berpotensi konflik tinggi, namun pentingnya mitigasi di sektor keamanan menjadi perhatian penting, khususnya bagi TNI dan Polri. Sementara itu, sebagai bagian inti dari penyelenggaraan pemilu 14 Februari tahun 2024 mendatang, Komisi Pemilihan Umum khususnya Kabupaten Luwu Utara tentu menjadi aset penting yang harus mendapatkan perhatian dan perlindungan ekstra demi terwujudnya pemilu yang aman, damai, dan sejuk. Operasi Mantap Berata yang digaungkan oleh kepolisian dalam memasuki tahapan pemilu tahun 2024 pun harus dimatangkan, mulai dari kesiapan personil hingga sarana dan prasarana. Salah satunya dengan melakukan simulasi pengamanan kota untuk mengantisipasi segala bentuk potensi konflik yang bisa saja terjadi. Diawali dengan apel kesiapan personil yang dipimpin langsung Kapolres Luwu Utara AKBP Galih Indragiri SIK, digelar di depan kantor KPU dan disaksikan oleh unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Luwu Utara. Selanjutnya, adegan per adegan pun dimulai. Diawali dengan suasana di kantor KPU Kabupaten Luwu Utara, di mana Kasatgas Preemptif, dalam hal ini Kasat Intel, menerima informasi jika ada sekelompok massa yang akan melakukan aksi unjuk rasa di kantor KPU Luwu Utara yang dipicu oleh adanya dugaan kecurangan oleh petugas KPPS di Masamba. Informasi yang diperoleh dari Kasatgas langsung ditindaklanjuti oleh Kapolres Luwu Utara dengan meminta seluruh personil untuk berjaga di sekeliling kantor KPU, disusul dengan pengarahan oleh masing-masing pengendali lapangan. Tiba di lokasi unjuk rasa, massa dan Padal bertatap muka untuk melakukan negosiasi. Padahal yang ditunjuk meminta massa agar melakukan unjuk rasa secara damai. Massa yang sebelumnya tenang akhirnya memancing keributan. Massa mulai memancing personil dengan membunyikan suara motor secara brutal. Tuntutan kolak yang meminta KPU untuk melakukan penghitungan suara secara ulang dilontarkan secara emosi hingga memicu ketegangan di antara keduanya. Ketegangan yang mulai terjadi membuat tim Dalmas akhirnya mengambil tindakan dengan membentangkan tali Dalmas. Massa yang semakin bertambah hingga personil yang semakin terdesak menunjukkan aksi provokatif dari para pengunjuk rasa, hingga dilakukanlah lapis ganti dari Dalmas awal ke Dalmas lanjut. Dalmas lanjut sendiri merupakan personil Polres Luwu Utara yang dibentuk dan dilatih khusus untuk mengamankan aksi unjuk rasa. Dalmas lanjut dilengkapi dengan tamen fiber yang akan menjadi proteksi diri saat melaksanakan tugas pengendalian massa di lapangan, serta membentuk formasi bersaf di belakang Dalmas awal untuk melakukan lapis ganti. Perkuatan demi perkuatan, peralihan dan pergantian baik dari sisi kiri maupun kanan terus dilakukan. Negosiasi yang berakhir tegang akhirnya berujung penyemprotan water cannon oleh petugas lantaran dipicu oleh aksi anarkis pelemparan kepada petugas dan pembakaran ban. Eskalasi massa yang terus melonjak membuat Danki Dalmas lanjut terus memerintahkan penembak untuk mengarahkan gas air mata ke arah massa. Meski demikian, massa tak terurai namun terus bergerak maju mendorong personil. Aksi dorong-mendorong pun terjadi antara personil dan juga pengunjuk rasa. Upaya untuk mengurai massa pun tidak dihiraukan oleh para pengunjuk rasa. Bahkan aksi yang dilakukan semakin memprovokasi. Situasi yang semakin memanas membuat Danki Dalmas lanjut melaporkan situasi genting tersebut kepada Kabak Ops selaku Karendal Ops untuk diteruskan kepada Kapolres Luwu Utara.
Tahapan pendorongan dilakukan oleh Danki PHH Brimob dengan backupan dari Dalmas Lanjut 1 Samapta Polres Luwu Utara. Namun, tindakan massa malah semakin anarkis. Sehingga Danki PHH Brimob melanjutkan tahapan penindakan dengan menembakkan water cannon ke arah massa. Hal ini bertujuan untuk memecah konsentrasi massa dan diharapkan dapat membubarkan diri. Hanya saja massa yang semakin terprovokasi tidak menghiraukan himbauan tersebut dan bertindak lebih anarkis lagi. Tahapan juga kembali dilakukan dengan menembakkan gas air mata ke arah massa. Tidak ingin membubarkan diri, massa yang anarkis akhirnya membuat Danki PHH Brimob memerintahkan tim penangkap untuk melakukan penangkapan terhadap massa yang dianggap menjadi provokator. Setelah penangkapan dilakukan, pendorongan juga kembali dilakukan oleh pasukan PHH Brimob hingga massa semakin terdesak, kemudian mundur dan membubarkan diri. Situasi pun dinyatakan kondusif. Danki PHH Brimob kemudian memerintahkan pasukan dan PHH Brimob untuk kembali. Namun, penyelidik intelijen kembali memberikan informasi jika massa yang telah membubarkan diri akan kembali ke kantor KPUD dengan membawa senjata tajam dan akan melakukan pengerusakan serta menyandra komisioner KPUD. Informasi tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh Kasatgas untuk memerintahkan tim Escape dan tim Detasmen 45 anti anarkis untuk bersiap-siap menuju kantor KPUD. Bersamaan dengan aksi tersebut, tim Escape dari Batalion Desa Popor Brimob Polda Sulawesi Selatan telah tiba di kantor KPUD, kemudian bergerak cepat untuk mengevakuasi komisioner KPU beserta staf menuju Polres Luwu Utara. Pemberlakuan tindakan tegas yang terukur akhirnya membuat massa terpecah belah dan meninggalkan TKP. Selanjutnya, Komandan Detasmen 45 anti anarkis memerintahkan tim medis untuk melakukan evakuasi dan pertolongan terhadap massa yang tertembak menuju rumah sakit terdekat. Penanganan demi penanganan akhirnya berbuah situasi yang kondusif. Sat Brimob bersama dengan seluruh Satgas Res Luwu Utara melaksanakan cooling system dengan melakukan patroli dialogis dalam rangka memulihkan situasi Kamtibmas, di mana seluruh personel Polres Luwu Utara turut serta dalam proses pemulihan situasi ini. Cooling system yang dilakukan menggambarkan situasi Kabupaten Luwu Utara yang benar-benar dinyatakan aman dan kondusif, hingga personil Satbinmas memberikan informasi kepada masyarakat bahwa situasi telah kondusif dan masyarakat dapat beraktivitas seperti biasanya. Kita itu tidak ada zona merah ya, jadi semuanya mungkin ada di Rampi itu dikarenakan lokasi yang jauh, sehingga statusnya memang di situ lebih tinggi dibandingkan tempat-tempat yang lain. Tapi tetap itu hanya berupa jarak. Tapi kalau untuk tempat-tempat tertentu yang memiliki riwayat perang antar kelompok dan lain-lain, itu semua ada kita lakukan penebalan di tempat-tempat tersebut. Ya. Segala sesuatu itu harus dikoordinasikan, apalagi melibatkan beberapa pihak. Maka koordinasi menjadi kata kunci. Semua kan punya peran masing-masing, tapi kalau tidak dikoordinir dengan baik, maka saya yakin semuanya akan berantakan. Nah, hari ini kita melihat betapa koordinasi itu menjadi penting dan diperagakan, diperlihatkan bahwa semuanya berjalan sesuai dengan tugas pokok masing-masing.